Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam tema besar kita tentang Al-Kabair, pagi ini kita akan membahas salah satu dosa besar, bahkan terbesar di antara dosa-dosa besar, ya, akbarul kabair. Akbarul kabair itu adalah dosa terbesar dari dosa-dosa besar, yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, walidain, tuntunan Islam yang pertama dalam relasi anak dan orang tua adalah menghormati orang tua. Jangan pernah membantah. Quran surat Al-Isra ayat 23. Bahkan Allah mensejajarkan bertauhid dan berbakti kepada orang tua itu dalam satu derajat tertentu. Maka Allah menegaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan untuk memurnikan tauhid, hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan dilanjutkan dengan kalimat wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa dosa durhaka kepada orang tua itu sama besarnya dengan dosa mensekutukan Allah. Ini yang pertama, menghormati orang tua dan tidak boleh membantah. Yang kedua, kita diwajibkan untuk senantiasa mengingat pengorbanan orang tua. Quran surat Al-Isra ayat 25. Wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Setiap anak wajib mengingat pengorbanan orang tua. Subhanallah, ikhwatal iman, kalau kita bicara pengorbanan orang tua, khususnya seorang ibu, hanya dua jenis manusia yang memiliki ketulusan cinta di atas muka bumi ini. Yang pertama, Rasulullah kepada kita umatnya. Dan yang kedua, cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murka Allah ada pada murka orang tua kita. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua sekalipun dia berbeda keyakinan dan agama dengan kita. Quran surat Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika billah, sekalipun mereka memerintahkan atau bahkan menyuruhmu bersusah payah untuk membawamu keluar dari agamamu, itu kesimpulannya. Tetap memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua sekalipun berbeda agama dan keyakinan. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan adalah perbuatan baik di dunia selama dia masih hidup. Kalau dia sudah wafat,
maka kita tidak diperbolehkan untuk memohonkan ampunan kepadanya. Selama orang tua yang berbeda agama masih hidup, kita boleh mendoakan agar dia diberikan hidayah oleh Allah. Tapi setelah beliau wafat, tidak ada kewajiban itu lagi. Baik, kemudian selanjutnya, ikhwatal iman yang Allah muliakan, larangan durhaka kepada orang tua. Ini sudah jelas Rasulullah menegaskan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah menegaskan, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan kepada kamu untuk menyakiti orang tua, menyakiti uquqal ummahat. Ummahat yang dimaksud adalah para ibu, tetapi include di dalamnya juga adalah para ayah. Rasulullah menegaskan Allah mengharamkan. Jadi tidak ada perdebatan lagi. Durhaka kepada orang tua itu hukumnya apa? Jelas, tegas, terang. Kalau sudah Allah haramkan masih tetap juga dilakukan, maka pasti ada konsekuensinya di dunia maupun kelak di akhirat. Itu yang pertama. Allah tegas mengatakan bahwa menyakiti, durhaka kepada orang tua itu adalah haram. Yang kedua, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan oleh perawi hadis yang lain. Hadis ini dikabarkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah mengatakan bahwa al-isyraku billahi ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kamu mau aku beritahu dosa terbesar dari dosa-dosa besar, kata Rasulullah, salah satunya adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ada 3 dosa terbesar dari dosa-dosa besar yang ada di dalam agama kita. Salah satunya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah menegaskan, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlin nafsi wal yaminil ghamus. Jadi yang dimaksud dengan dosa besar dalam Islam itu salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Sudah 3 hadis kita bacakan, rawinya Bukhari dan Muslim, bahwa durhaka kepada orang tua itu tegas Rasulullah menyatakan bagian dari akbarul kabair. Apa bentuk durhaka kepada kedua orang tua itu? Salah satu bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua bagi seorang suami, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan orang tuanya. Oh, masuk Pak Ustaz, ada hadisnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Ini hadisnya sahih. Suami yang mengutamakan istrinya dibandingkan orang tuanya itu termasuk bentuk kedurhakaan. Maka di dalam ajaran agama kita, ketika seorang suami ingin berbagi dengan kedua orang tuanya, itu tidak perlu izin terhadap istrinya. Tapi seorang istri yang ingin berbuat baik kepada orang tuanya dengan mempergunakan harta suaminya, wajib izin terhadap suaminya. Hadis riwayat Bukhari
dari sahabat Abdullah bin Umar. Nah, maka para istri ini jangan jangan salah memahami ketika suami ibu berbagi dengan kedua orang tua. Tapi juga perlu menjadi catatan, di dalam Islam itu tidak dikenal istilah mertua lagi. Ya. Jadi orang tua ini mertua, nggak ada. Empat-empatnya itu orang tua. Dan wajib diperlakukan sebagaimana mestinya. Jangan ada istilah ini orang tua, kemudian yang ini mertua, kemudian diperlakukan berbeda. Tidak. Yang satu orang tua biologis, yang kedua disebut orang tua ideologis. Yang satu memang kita anaknya, darah dan dagingnya sama dengan kita. Yang satu menjadi orang tua sebab kita sudah serah terima tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu merupakan perintah Allah tegas dalam Al-Quran yang kita sebut aqdun nikah. Yang kedua, berperilaku buruk yang membuat orang tua marah. Ada satu pesan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq atau yang bernama asli Abdullah bin Quhafah gitu ya. Beliau pernah berpesan kepada para sahabat, jangan pernah melanggar syariat Allah di depan anak-anakmu, sebab itu akan membuat harga dirimu tidak berarti di depan mereka. Yang ketiga, jangan sampai kita membuat orang tua kita menangis disebabkan oleh ketidakbaikan kita. Tegas, ini hadisnya hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar. Rasulullah mengatakan bukaul walidaini minal uquqi. Membuat orang tua menangis itu merupakan bagian dari kedurhakaan kepada orang tua. Hapus air mata orang tua kita dari kedua belah matanya, maka Allah akan menghapuskan kesusahan kita dalam hidup ini. Bukankah Rasulullah tegas mengatakan ketika seorang sahabat datang menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, masalah dalam hidup saya tidak kunjung habis. Air mata saya yang tumpah karena ujian dan cobaan dari Allah tidak kunjung habis. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, periksa dua hal dalam hidupmu. Pasti di antara dua itu ada yang bermasalah, maka masalah dari hidupmu tidak pernah habis. Yang pertama kata Rasulullah, periksa hubunganmu dengan Allah. Yang kedua, periksa hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Di antara dua itu pasti ada yang bermasalah, maka hidupmu tidak pernah habis dari masalah. Yang ketiga, kita bahas tiga saja, waktu kita sudah habis. Mengeluarkan kalimat cacian dan mendoakan hal buruk kepada orang tua, itu bentuk kedurhakaan. Maka Rasulullah tegas mengatakan dalam hadis, wala'anahullahu man la'ana walidai. Allah akan melaknat siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, la'anallahu man la'ana walidai. Allah melaknat siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. Apa sih laknat itu? Laknat itu at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kalau tidak bisa membahagiakan orang tua, minimal
jangan menyusahkan orang tua. Yang kedua, tolong kepada semuanya. Bukan tolong maksudnya minta tolong. Tolong sama-sama kita perhatikan sunnah Rasulullah. Jangan sekali-kali kita menjadikan orang tua kita itu pembantu di dalam rumah kita. Apa contohnya Ustaz? Nitipkan cucu. Bukan nggak boleh. Boleh. Tapi kalau sudah diikuti embel-embel itu yang nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.